Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Hari ini bagaimana? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Berarti sehat semua ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan pada hari ini. Anak-anak tahu ini tanaman apa? Ya, benar, ini adalah tanaman padi. Biasanya padi ini ditanam di sawah oleh para petani. Padi ini bisa ditanam di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, padi ini sendiri mempunyai 3 tahap dalam pertumbuhan. Yang pertama yaitu tahap vegetatif, yang kedua tahap generatif, yang ketiga tahap pematangan. Nah, tahap vegetatif itu pertumbuhannya 0 sampai 30 hari. Tahap generatif 30 hari sampai 60 hari. Sedangkan tahap pematangan 60 hari sampai 90 hari. Nah, orang Indonesia itu makanan pokoknya yaitu dari padi. Padi nanti diolah akan dipanen menjadi gabah. Setelah itu diolah akan menjadi beras. Nah, beras itu nanti diolah akan menjadi nasi. Nah, nasi itu menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Mungkin dari tanaman padi jika ada yang belum jelas, ayo ditanyakan. Kalau memang sudah jelas, berarti Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu pantai. Anak-anak ada yang pernah pergi ke pantai? Nah, kira-kira kalau belum pernah ada yang ke pantai, kira-kira itu pantai itu gambarnya seperti ini. Indah sekali ya. Nah, pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya itu digunakan untuk objek wisata. Nah, pantai juga mempunyai ciri-ciri, yaitu lokasinya berdekatan dengan laut. Terdapat hamparan pasir atau karang. Di sana kita juga menjumpai pohon ketapang dan pohon bakau. Nah, sebagian besar pantai itu menjadi tempat rekreasi. Di sana itu cuacanya panas. Nah, di sana itu mayoritas mata pencaharian di sekitar pantai itu yaitu sebagai nelayan. Nelayan itu apa? Nelayan itu yaitu mencari ikan. Nah, yang selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah itu adalah seperti ini ya, kira-kira gambarnya kalau belum ada yang tahu. Dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah itu digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya pertanian, peternakan, industri seperti itu. Di sana mata pencahariannya seperti itu, dan juga biasanya banyak digunakan untuk sebagai kegiatan industri, perkebunan, dan juga banyak yang menggunakan untuk garam, tambak garam ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu kira-kira seperti ini. Kira-kira kalian udah tahu semua ya kalau dataran tinggi itu seperti apa. Nah, dataran tinggi itu bisa disebut juga sebagai pegunungan. Nah, pegunungan itu merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan atau objek wisata.
Nah, di dataran tinggi itu biasanya cuacanya itu dingin, sejuk, dan terasa kering udaranya. Biasanya digunakan sebagai objek wisata. Nah, mata pencaharian di dataran tinggi itu biasanya bisa pertanian, perkebunan kayak gitu ya, penghasil buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Nah, mungkin dari yang Ibu jelaskan ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas apa gimana, coba ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham. Nah, kalau sudah paham, berarti Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mari membagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, satu kelompok itu beranggotakan 3-5 orang. Nah, 3-5 orang nanti Ibu akan beri number head. Number head ini nanti Ibu bagikan per kelompok. Nah, satu kelompok itu nomornya pasti berbeda-beda. Ini nanti dipakai di kepala ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti cara mainnya gini. Nanti cara mainnya Ibu akan, kan Ibu tadi sudah memberikan materi. Nah, Ibu tadi juga sudah menjelaskan kan. Nah, ini untuk mengetes kalian juga. Jadi ini nanti Ibu akan memberi pertanyaan. Nah, Ibu misalnya memanggil nomor 4 gitu ya. Berarti nanti yang kalian pakai nomor 4 berarti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah disepakati satu tim. Jelas ya? Ya. Untuk mempersingkat waktu berarti Ibu akan membacakan pertanyaan. Ayo ditulis ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu daerah permukaan bumi yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut dinamakan daerah titik-titik. Ayo ditulis. Kalau sudah, nomor 2, mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh penduduk daerah pantai yaitu titik-titik. Nomor selanjutnya yaitu tanaman stroberi, apel, wortel cocok dibudidayakan di daerah titik-titik. Yang selanjutnya, sebutkan 3 tahap pertumbuhan padi. Yo, pasti sudah bisa, soalnya tadi Ibu sudah menerangkan di awal tadi. Kalau ada yang memperhatikan pasti bisa. Dan sekarang nomor terakhir, contoh pekerjaan yang banyak dimiliki oleh penduduk dataran rendah adalah titik-titik. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Nanti langsung dipresentasikan ke depan. Yang Ibu panggil nomornya langsung dipresentasikan ke depan. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman kalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi. Mungkin dari beberapa kalian juga ada yang benar semua ya tadi. Yang pertama yaitu daerah permukaan bumi yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut dinamakan daerah dataran rendah. Ya benar tadi ya, kelompok 1 benar, kelompok 2 juga benar. Mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh penduduk daerah pantai adalah nelayan. Ya benar tadi, semuanya menjawab nelayan ya. Tanaman stroberi, apel, wortel cocok dibudidayakan di daerah dataran tinggi. Ya tadi ada juga yang salah, ada juga yang benar. Yang selanjutnya yaitu sebutkan 3 pertumbuhan padi, 3 tahap pertumbuhan padi. Yang pertama vegetatif, yang kedua generatif, yang ketiga pematangan, yang kelima
contoh pekerjaan yang banyak dimiliki oleh penduduk dataran rendah, yaitu peternakan, perkebunan, terus tambak garam. Tuh, tadi benar semua ya jawabannya. Terus Ibu akan menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita simpulkan secara bersama-sama ya. Yang pertama yaitu padi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Tapi padi itu untuk menjadi makanan pokok harus diolah dulu dengan cara yang menanamnya itu tadi ada 3 tahap: vegetatif, generatif, dan pematangan. Yang kedua yaitu tadi nanti diolah akan dipanen terlebih dahulu. Nah, dipanen itu nanti akan menjadi beras, itu nanti akan diselap dulu. Nah, itu nanti baru bisa menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi. Nah, itu baru bisa kita makan. Yang selanjutnya pantai. Nah, pantai itu tadi adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Nah, pantai itu tadi memiliki ciri-ciri terdapat hamparan atau pasir di pinggirnya. Nah, di sana itu cuacanya panas. Mata pencaharian di sekitar pantai itu yaitu nelayan. Nah, sekarang dataran rendah. Dataran rendah itu yaitu dataran yang permukaannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sekitar 200 meter ya di atas permukaan laut. Nah, itu dinamakan dataran rendah. Mata pencaharian di sekitar situ adalah perumahan, industri seperti itu, dan tambak garam. Nah, kalau di dataran tinggi itu dataran yang permukaannya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Nah, itu nanti di sana cuacanya dingin, sejuk kayak gitu ya. Nah, di situ mata pencaharian orang sekitarnya yaitu sebagai petani, kebun, peternak seperti itu. Penghasil buah-buahan juga sayur juga. Mungkin dari beberapa yang Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan. Jika tidak, berarti Ibu anggap sudah paham semua. Nah, kalau sudah paham, berarti pembelajaran pada hari ini selesai. Tapi sebelum pulang, Ibu akan memberikan lembar kerja individu untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, ini nanti dikumpulkan besok hari lusa ya. Nah, semuanya harus mengumpulkan. Kalau ada yang tidak mengumpulkan, berarti ada sanksi dari Ibu. Nah, berarti pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita telah pelajari pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan kalau pulang, dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.